warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga saat ini kalian dalam kondisi sehat walafiat sehingga kalian dapat mengikuti pembelajaran secara daring pada pertemuan hari ini. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan materi pembelajaran yaitu tentang konsep-konsep pendapatan nasional. Di dalam konsep pendapatan nasional terdiri dari 1. GDP, Gross Domestic Product, atau istilah lainnya adalah PDB, Produk Domestik Bruto. Apa yang dimaksud dengan GDP? GDP adalah jumlah produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh WNI di dalam negeri dan WNA di dalam negeri. Untuk menghitung GDP dengan menggunakan rumus GDP sama dengan produk WNI di dalam negeri ditambah dengan produk WNA di dalam negeri. Konsep yang kedua yaitu GNP, Gross National Product. Istilah lainnya adalah PNB, Produk Nasional Bruto. Apa yang dimaksud dengan produk nasional bruto? Produk nasional bruto yaitu jumlah seluruh produk barang atau jasa yang dihasilkan WNI dalam negeri dan WNI di luar negeri. Dalam hal ini, produksi WNA di dalam negeri tidak ikut dalam penghitungan GNP. Dengan demikian, rumus untuk menghitung GNP yaitu GNP sama dengan GDP ditambah produk WNI di luar negeri dikurangi produk WNA di dalam negeri. Konsep yang ketiga yaitu NNP, Net National Product. Istilah lainnya PNN, Produk Nasional Neto. Untuk produk nasional neto dalam penghitungannya yaitu GNP setelah dikurangi dengan penyusutan, sehingga rumus untuk menghitung NNP adalah NNP sama dengan GNP dikurangi dengan penyusutan. Yang keempat, NNI, Net National Income atau pendapatan nasional neto. Dalam penghitungan pendapatan nasional neto yaitu dari NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung. Apa itu pajak tidak langsung? Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya pajak tidak langsung, PNN, pajak pertambahan nilai istilahnya. Kemudian ada lagi yaitu pajak penjualan atas barang mewah, bea cukai, bea masuk atau pajak impor, dan meterai. Itu adalah yang termasuk pajak tidak langsung. Berikutnya, konsep yang kelima yaitu PI, Personal Income atau pendapatan perseorangan, yaitu pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat atas faktor-faktor produksi. Untuk menghitungnya dengan rumus PI sama dengan NNI ditambah dengan transfer payment dikurangi dengan laba yang ditahan
dikurangi dengan iuran jaminan sosial, dikurangi dengan asuransi. Di dalam penghitungan PI ada beberapa istilah, yaitu yang disebut dengan transfer payment. Transfer payment adalah pembayaran pindahan. Contohnya pembayaran iuran pensiun para veteran. Contoh lagi yaitu saku yang diterima anak dari orang tuanya. Istilah yang kedua yaitu laba yang ditahan. Laba yang ditahan adalah laba yang tidak dibagikan. Bagaimana terjadi proses laba yang ditahan? Perusahaan pada satu periode akuntansi, biasanya 1 tahun, di akhir Desember, biasanya membuat laporan keuangan. Laporan keuangan salah satunya adalah laporan perhitungan rugi laba. Dari laporan perhitungan rugi laba akan diketahui besarnya laba atau rugi perusahaan. Laba perusahaan itu nanti semuanya tidak dibagikan kepada peserta perusahaan atau pemegang saham, tapi ada sebagian yang disisakan untuk menambah modal. Lah, istilahnya itu disebut dengan laba yang ditahan. Yang ketiga, iuran jaminan sosial. Iuran jaminan sosial itu adalah pembayaran tunjangan. Di antaranya yang termasuk iuran jaminan sosial yaitu tunjangan pendidikan, tunjangan kesehatan. Itu konsep yang kelima. Konsep yang keenam yaitu DI, disposable income. Apa yang dimaksud dengan DI? DI adalah pendapatan bersih yang diterima oleh masyarakat yang siap digunakan untuk keperluan konsumsi atau untuk ditabung. Untuk menghitung PI dengan rumus DI sama dengan PI dikurangi pajak penghasilan. Demikianlah materi untuk konsep pendapatan nasional, dan untuk lebih jelasnya kalian perhatikan contoh soal berikut. Diketahui PDB Indonesia sebesar 130.100,6 miliar, pendapatan neto luar negeri 4.955,7 miliar rupiah, pajak tidak langsung 8.945,6 miliar rupiah, penyusutan 6.557,8 miliar rupiah, iuran asuransi 2 miliar rupiah, laba yang ditahan 5,4 miliar rupiah, transfer payment 13 miliar rupiah, pajak langsung 12 miliar rupiah, konsumsi 100.000 miliar rupiah. Hitunglah GNP, NNP, NNI, PI, DI. Kalian perhatikan cara menghitungnya 6 konsep tersebut. Yang pertama menghitung GNP. GNP rumusnya adalah GDP ditambah dengan produk neto terhadap luar negeri. Kalian perhatikan dari contoh soal tadi, GDP-nya berapa, kalian masukkan GDP-nya sekian. Kemudian produk neto terhadap luar negeri berapa, masukkan. Setelah itu kalian jumlahkan karena GDP ditambah produk neto terhadap luar negeri, sehingga hasilnya 135.056,3 miliar rupiah. Itu untuk menghitung GNP. Yang kedua menghitung NNP. NNP tadi rumusnya adalah GNP dikurangi dengan penyusutan. GNP-nya berapa? GNP-nya kalian perhatikan perhitungan di atasnya. GNP-nya 135.056,3 miliar rupiah. Kalian masukkan ini.
Nih GNP masukkan. Dikurangi penyusutan. Penyusutannya berapa? Kalian lihat kembali soal tadi. Penyusutannya senilai 6.557,8 miliar. Ini dikurangi sehingga sekian, ini kalian kurangi ini hasilnya 128.498,5 miliar rupiah. Contoh berikutnya yaitu menghitung NNI. NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung. NNP kalian lihat perhitungan di atasnya. NNP hasilnya ini masukkan. Kemudian dikurangi dengan pajak tidak langsung. Kalian perhatikan soal tadi, kalian masukkan angkanya berapa nilainya, yaitu 8.945,6 miliar. Kalian dikurangkan hasilnya 119.552,9 miliar rupiah. Berikutnya konsep yang kelima yaitu menghitung PI. Rumus untuk menghitung PI yaitu NNI ditambah dengan transfer payment dikurangi dengan iuran jaminan sosial dikurangi dengan asuransi dikurangi dengan laba yang ditahan. Kita masukkan angka yang sudah diketahui tadi. NNI berapa NN-nya? Kalian lihat ini di atasnya ini. Ini ada nilai NNI. Masukkan 119.552,9 miliar rupiah ditambah dengan transfer payment. Ini bisa kalian lihat di soal tadi, yaitu nilainya 13 miliar. Kemudian dikurangi iuran jaminan sosial. Ada enggak di situ tadi? Kalau ada kalian masukkan, kalau tidak ada enggak usah. Kemudian iuran asuransi ada enggak? Kalau ada kalian masukkan, kalau tidak ada enggak usah. Berikutnya laba yang ditahan, ada enggak? Laba yang ditahan, kalau ada masukkan. Kemudian berikutnya setelah itu kita hitung yang sebelah sini. Ini sampai sini kalian hitung, jumlahkan. Jumlahnya berapa? Sampai ini jumlahkan. Kemudian yang sebelah sini, ini kalian jumlahkan. Ini hasilnya. Setelah itu hasilnya kalian kurangkan dengan ini. Maka PI hasilnya adalah 119.558,5 miliar rupiah. Yang terakhir yaitu menghitung DI. DI rumusnya PI dikurangi pajak langsung maksudnya. PI berapa PI-nya? 119.558,5 miliar. Kalian masukkan di sini. Dikurangi dengan pajak langsung atau pajak penghasilan istilahnya. Di soal tadi ada berapa pajak langsungnya? Ternyata ada 12.000 miliar. Setelah itu kalian hitung PI dikurangi pajak langsung 119.558,5 miliar dikurangi dengan 12 miliar sehingga hasilnya 119.546,5 miliar rupiah. Demikianlah contoh dari soal penghitungan 6 konsep pendapatan nasional tersebut. Mudah-mudahan kalian paham dan dapat menghitung konsep pendapatan nasional tersebut. Sebelumnya saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From a distance you can tell